Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua, ya Hobu. Perkenalkan, nama saya Irena Rututriani Halawa. Saat ini, saya sebagai seorang pelajar kelas 8 di Sekolah SMP Negeri 1 Sirombo. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk ikut serta dalam lomba storytelling atau bercerita tingkat SMP MTS se-Kabupaten Nias Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan bagaimana asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Suku bangsa Nias mengenal banyak kisah yang menceritakan tentang penciptaan bumi, asal-usul nenek moyang, dan asal-usul dewa-dewi. Semua mitos ini diturunkan dari syair yang disebut hoho. Hoho ini sering dinyanyikan di dalam pesta-pesta adat dan dalam acara-acara ritual lainnya. Adapun beberapa mitos yang dikenal oleh suku Nias, ialah yang pertama mitos penjadian. Di dalam mitos penjadian ini, sebelum semuanya dijadikan, maka ada kekacauan, kabut dan gelap. Dari kekacauan ini, timbullah dewa pertama. Dari kabut dan gelap, timbullah dewa Tuhasihai, yang berdiam di alam yang tidak lebih besar dari rumah dan yang didukung oleh angin. Inilah alam pertama, merupakan alam paling atas atau disebut langit tertinggi. Selanjutnya barulah ada dua dewa lainnya, yaitu Lowalangi dan Laturedano. Alam atas merupakan cita rasa dan segala sesuatu yang sempurna. Jadi, alam atas merupakan kubah kekal yang menerapkan segala gerakan alam raya. Upacara dilakukan bagi para dewa untuk menghadirkan tata tertib kosmos yang membawa kebahagiaan bagi manusia. Mitos penjadian Nias Selatan. Dalam mitos ini, pada mulanya terdapat kabut. Kabut ini memecah diri sehingga lahir Dewa Inada Samiharaluo yang akhirnya menyebabkan adanya dunia. Kemudian, Dewa Inada Samiharaluo ini tubuhnya memecah diri sehingga lahir Dewa Inada Samadalahesi. Meskipun ia tidak bersuami, ia melahirkan dua anak kembar, yaitu Lowalangi dan adik perempuannya. Lowalangi memilih alam atas, sedangkan Laturedano memilih alam bawah. Lowalangi dihubungkan dengan segala yang baik. Berlambangkan kuning keemasan, simbolnya adalah matahari, burung, dan terang. Sedangkan Laturedano dihubungkan dengan segala yang jahat dan maut. Berlambangkan hitam, simbolnya adalah naga, bulan, dan kegelapan. Kepercayaan kepada Lowalangi bagi seluruh penduduk Nias dianggap sebagai Tuhan yang tertinggi. Lowalangi sebagai raja segala dewa dari dunia atas. Dalam upacara-upacara ritual dan pesta adat, biasanya dilakukan pemujaan kepada Sang Pencipta Langit, yaitu Lowalangi, dengan menyanyikan hoho. Di antara semua dewa, maka Lowalangilah yang paling banyak disembah oleh orang Nias, karena dialah yang mengurus kesejahteraan orang Nias, dan dia juga yang memberikan noso atau nafas kepada manusia. Doa-doa dan mantra-mantra disampaikan kepada Lowalangi, karena ia yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Ia menentukan hidup mati manusia, memberikan berkat dan kutuk, kekayaan dan kemiskinan, mengetahui segala sesuatu, serta menghukum yang jahat. Tetapi, sebelum Lowalangi dan Laturedano ada, sudah ada dewa yang lebih tinggi lagi, yaitu bernama Sihai. Lowalangi sebagai dewa pencipta yang bersifat melindungi manusia, sedangkan Laturedano menyebabkan bencana alam dan kecelakaan-kecelakaan bagi manusia. Oleh sebab itu, diperlukan seorang imam atau ere untuk meredakan amarah dewa ini. Khususnya dalam pemujaan dewa dalam suku Nias, diadakan upacara dengan mengorbankan manusia dari golongan budak atau sabuyu. Sedangkan untuk pemujaan nenek moyang,
cukup dengan memotong babi atau ayam saja dan mengoleskan darahnya di mulut patung nenek moyang dan dipanjatkan doa yang dilakukan oleh imam atau ere. Nenek moyang suku bangsa Nias, menurut mitologi, diturunkan dari langit atas pertama, yaitu Teteholi Anaa. Teteholi Anaa ini merupakan suatu negeri yang sangat indah sekali, atau dapat dikatakan seperti surga dalam agama Kristen. Ada seorang dewa yang bernama Dewa Sirao yang mempunyai 4 orang anak, yaitu Hia yang berdiam di Gomo Nias Selatan, yang kedua Gozo berdiam di Laheva Nias Utara, dan yang ketiga Hulu berdiam di Mandehe Nias Barat, dan yang keempat Daily berpusat di Gide Nias Timur. Keempat nenek moyang ini akan menurunkan klan-klan atau mado-mado di Nias. Menurut versi lain, dalam buku Kuncaraningrat, akibat terjadi pertengkaran di mana ada perebutan mahkota langit yang diakibatkan oleh Dewa Sirao yang mengundurkan diri. Dewa Sirao melakukan uji ketangkasan kepada 9 anaknya. Menurut Walter Lamb, bahwa orang Nias percaya manusia pertama turun dari sorga dan langsung membawa kerangka kebudayaan Nias, termasuk hukum adat atau hukum fena, berasal dan berkadar surgawi dan ilahi. Manusia unggul turun hanya di Pulau Nias, sehingga mereka beranggapan bahwa orang lain bukan manusia lengkap atau sempurna. Maka orang Nias atau Ononiha tidak usah bergaul dengan mereka. Hal ini merupakan salah satu ketertutupan masyarakat Nias dan penerapan kesucian adat Nias yang ketat. Demikianlah cerita asal-usul tentang keberadaan suku bangsa Nias. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang khasanah budaya di Indonesia, khususnya di Pulau Nias. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Ya ahobu.